1 Samuel 25 ayat yang kedua. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, dia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu-bulu dombanya. Ayat yang ketiga, nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Oke, sampai sana dulu. Nanti kita akan lanjutkan dari 1 sampai 25 tadi. Oke, selamat malam. Ayat yang baru kita baca adalah peristiwa pada waktu itu Daud setelah Samuel mati. Jadi kalau ada baca pasal-pasal sebelumnya di 1 Samuel tadi, sebelum pasal 25, itu ada peristiwa di bagian atasnya bagaimana waktu itu Samuel mati, gitu ya. Dan di sana diceritakan pada waktu itu bahwa di Karmel ada seorang pengusaha yang kaya, yang namanya adalah Nabal, dan dia mempunyai istri yaitu Abigail. Ya, dikatakan di sana Nabal ini adalah keturunan dari Kaleb, dan dia seorang yang kasar dan jahat kelakuannya, kata firman Tuhan dikatakan seperti itu. Sementara istrinya adalah seorang yang bijak dan cantik, gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan ceritanya dari cerita tadi, bagaimana pada waktu itu bahwa Daud ada di sekitar sana, dan kemudian Daud dengan tentaranya menjaga dan ikut memperhatikan gembala-gembala kepunyaan Nabal ini. Dan Nabal mempunyai 3 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Jadi dia seorang yang sangat kaya, gitu ya. Dan pada waktu itu Daud menyuruh kepada salah satu anak buahnya untuk menyampaikan salam kepada Nabal dan kemudian meminta tolong kepada Nabal bagaimana supaya Nabal melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada anak buah Daud sendiri pada waktu itu, gitu ya. Jadi kalau kita lanjutkan ayatnya, lanjut ayat yang keempat. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Dikatakan, tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikan salam ini kepadanya. Dikatakan, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Jadi pada waktu itu Daud menyampaikan salam melalui 10 orang anak buahnya, suruh menyampaikan salam kepada Nabal, gitu ya. Jadi Nabal seorang yang kaya yang jadi pengusaha di daerah Karmel seperti itu, gitu ya. Kemudian Daud melalui orang tadi setelah menyampaikan salam tadi, Daud menitip pesan juga tentang sesuatu hal, permohonan yang dia minta, gitu kan. Mungkin saya bisa langsung loncat ke ayat yang ke-8. Dikatakan, tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Jadi di atasnya Daud sudah mengatakan bahwa gembala-gembalamu ada pada kami, mereka semua baik-baik saja, kami ikut menjaga mereka, tidak ada sesuatu pun dari mereka yang hilang, gitu ya. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya pada gembala-gembalamu, gitu ya. Di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu, bukankah kami datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu, gitu ya. Jadi pada waktu itu Daud meminta belas kasihan, Daud meminta sesuatu kepada Nabal yang adalah orang kaya pada waktu itu, dan Daud meminta supaya Nabal memberikan sesuatu karena dia datang pada hari raya, dan Daud sudah menitip pesan pada 10 orang anak buahnya untuk menyampaikan salam kepada Nabal, gitu ya. Tetapi setelah kemudian kita tahu bagaimana respon Nabal ternyata sangat-sangat tidak seperti yang diharapkan Daud. Bahkan Nabal berkata, siapa itu Daud? Siapakah anak Isai, gitu ya. Masa aku memberikan sesuatu kepada orang yang aku tidak kenal, gitu ya. Dan respon itu mengakibatkan Daud menjadi marah, gitu loh, karena Daud sudah menjaga, sudah ikut memelihara, sudah ikut memperhatikan gembala-gembala Nabal, tetapi kemudian respon Nabal sama sekali tidak menghargai Daud. Dan kemudian Daud waktu itu bersama dengan anak buahnya, kemudian dia menyarungkan pedang dan siap untuk menyerang Nabal dan menguasai kota itu, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ceritanya kemudian, bagaimana waktu itu istri Nabal yaitu Abigail mendengar berita itu karena ada seorang karyawannya yang memberitahukan apa yang sedang dilakukan oleh tuannya pada utusan Daud tadi, gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat yang lain. Kalau saya kembali ke ayat yang ketujuh, dikatakan, baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu. Tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka di Karmel. Jadi gembala-gembala Nabal ada dalam penjagaan Daud, ada dalam pemeliharaan Daud dengan pasukannya pada waktu itu. Dan itu juga diteguhkan pada waktu seorang anak buah Nabal tadi melaporkan kepada Abigail tentang apa yang dilakukan oleh Nabal dengan menolak utusan Daud tadi. Dikatakan seperti ini. Itu ada di dalam ayat yang ke
14, saya loncat ke ayat 14. Nanti lebih urutnya silahkan Anda baca sendiri saudaraku ya. Dari 1 Samuel 25 itu cerita bagaimana Daud, Nabal, dan Abigail. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Ayat 15, padahal orang-orang ini sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam. Gitu ya. Jadi Daud memang menjaga, Daud memang melindungi gembala-gembala Nabal yang kebetulan waktu itu ada di sekitar mereka. Gitu ya. Mereka seperti pagar tembok di sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba di dekat-dekat mereka. Gitu ya. Kemudian kalau Anda lanjutkan bagaimana di sana kemudian bujang tadi memberi saran kepada isi Nabal yaitu Abigail supaya melakukan tindakan yang baik, berkenaan dengan apa yang akan Daud lakukan, bagaimana Daud akan menyerang dan menjarungkan pedang menyerang Nabal gitu ya. Dan kemudian Abigail datang dan meminta maaf tentang apa yang dilakukan oleh suaminya yaitu Nabal gitu ya. Dan dari sana kemudian bagaimana Daud bersyukur apa yang dilakukan oleh Abigail membuat Allah menahan dia dari hutang darah gitu ya. Itu sekilas cerita tentang antara Daud, Nabal dengan Abigail. Sekali lagi cerita lengkapnya silahkan Anda lihat dalam dalam 1 Samuel 25 tadi gitu ya. Dari sini ada satu pelajaran yang baik tentang seorang yang kaya gitu ya. Dan saya sudah bilang tadi bagaimana dia menjadi sesuatu hal yang menolak apabila pada saat Daud hendak datang dan meminta pertolongan. Mungkin kita bisa lihat satu ayat yang lain juga pada waktu itu. Itu ada di dalam ayat yang ke-10 dari 1 Samuel 25. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Itu dia sama sekali tidak memperdulikan siapa itu Daud. Bahkan di ayat 11 dikatakan, masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Gitu ya. Jadi Nabal sama sekali tidak mengindahkan Daud, Nabal sama sekali tidak memperdulikan Daud. Gitu ya. Di sini ada 3 tokoh yang kita akan sorot sama-sama. Yang pertama tentunya adalah Nabal tadi, bagaimana dia seorang yang kaya, bagaimana seorang yang sebenarnya sudah mendapat bantuan dan perlindungan dari Daud walaupun dia tidak menyadari hal itu, gitu ya. Dan dia sama sekali menolak pada saat Daud meminta suatu permohonan bagi orang-orangnya, gitu ya. Dan ini gambaran sebagai satu orang yang tidak tahu berterima kasih, sebagai satu orang yang sombong, dan akhirnya itu membuat Daud menjadi marah dan Daud berencana untuk menyerang Nabal, gitu ya. Dan yang kedua ada tentunya istrinya yaitu Abigail, bagaimana dia merendahkan diri dan menolong sehingga semuanya terselesaikan dengan baik. Dan kata firman Tuhan dikatakan Daud sangat bersyukur karena Abigail membuat dia tidak melakukan hutang darah terhadap Nabal, gitu ya. Dan ketiga tentunya adalah Daud sendiri, bagaimana dia sudah berusaha melakukan segala sesuatu untuk melindungi gembala-gembala Nabal, tetapi pada gilirannya dia tidak mendapat apa-apa, gitu ya. Dari sini saya ingin lebih banyak kita memperhatikan tentang satu tokoh yaitu Nabal ini, bagaimana dia satu pribadi yang akhirnya menyombongkan diri. Dan kata firman Tuhan dilanjutkan kalau Anda baca ke bawahnya, pada waktu itu setelah Nabal berpesta pora, besok paginya Nabal berpesta pora, dia bergembira dan dia berpesta pora dengan segala sesuatunya. Dan kemudian Abigail menceritakan apa yang sudah dia lakukan kepada Daud, bagaimana dia meminta maaf kepada Daud, bagaimana Daud hendak menyerang Nabal pada waktu itu. Dan kata firman Tuhan dikatakan begitu Nabal mendengar berita itu, maka dia terbujur kaku dan dia mati seketika. Gitu ya. Mungkin kita bisa lihat sebentar saudaraku ya. Itu ada di ayat-ayat terakhir. Ayat 36 saudaraku. Kita akan lihat ayat 36. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya. Itu setelah Abigail datang menjumpai Daud dan meminta maaf tentang kelakuan suaminya, gitu ya. Mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal yang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Ayat 37. Pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Jadi Abigail menceritakan bahwa sebenarnya dia sudah menjumpai Daud dan dia sudah meminta maaf kepada Daud tentang apa yang dikatakan oleh suaminya, gitu ya. Dan juga Abigail menceritakan bagaimana Daud sudah menyarungkan pedang dengan pasukannya hendak menyerang Nabal ini, gitu ya. Dan lanjutannya, lalu berhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Itulah yang terjadi dengan Nabal.
gitu ya. Nah, dari sini ada satu pribadi yang kita lihat bagaimana dia tidak tahu apa yang sudah Daud lakukan dan dia sama sekali tidak memperdulikan semuanya. Dia tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada Daud, gitu ya. Jadi pada saat Daud meminta sesuatu, dia sama sekali tidak memperdulikannya, gitu ya. Nah, ini menjadi satu pelajaran yang baik buat kita tentang sesuatu hal bagaimana kita harus mengucap syukur dengan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dan kita tetap harus berterima kasih pada Tuhan, gitu ya. Ada banyak perkara yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, gitu ya. Tapi tentunya dari semua yang Tuhan lakukan, tentunya yang paling utama adalah bagaimana Dia menebus kita dan mati buat kita, dan itu memberikan keselamatan bagi kita, gitu ya. Tapi pernahkah di antara kita berpikir bahwa seringkali kita terlalu banyak menuntut sesuatu kepada Tuhan walaupun Dia sudah melakukan banyak perkara, gitu ya. Seperti Nabal tadi, dia sudah menerima banyak hal yang dilakukan oleh Daud, tetapi dia sama sekali tidak mau memberikan sesuatu kepada Daud, gitu ya. Bahkan dia sama sekali tidak memperdulikan siapa Daud itu dan menganggap dia entah orang dari mana, gitu ya. Dan itu yang menjadi pelajaran buat kita tentang apa yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan banyak melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita, tapi seringkali kita masih menuntut juga. Tuhan sudah menyerahkan nyawanya buat kita, Dia memberikan keselamatan buat kita, darahnya dicurahkan buat kita, Dia memberikan kepada kita keselamatan hidup yang kekal, Dia mengutus Roh Kudus untuk menolong kita, memimpin kita, menyertai kita, Dia memberikan firman Tuhan dan Roh Kudus mengajarkan kita firman Tuhan, dan banyak hal yang sudah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan dikatakan, Dia adalah gembala yang baik, Dia menuntun kita pada rumput yang hijau, Dia membaringkan kita di air yang tenang, dan Dia menyegarkan jiwa kita. Semuanya Allah sudah lakukan buat kita. Tapi seringkali kita seperti Nabal yang tidak pernah puas, seperti Nabal yang tidak tahu berterima kasih. Seringkali kita masih menuntut Tuhan melakukan sesuatu. Seringkali kita masih meminta Tuhan memberkati usaha kita, Tuhan memberkati anak-anak kita, Tuhan memberkati segala sesuatunya. Tanpa kita minta pun Tuhan sudah lakukan. Tanpa kita minta pun Tuhan tahu persis apa yang terbaik buat kita, Anda dan saya, gitu ya. Seringkali bahkan pada waktu pelayanan kita juga masih mengharapkan kita memperoleh suatu kejayaan, kita memperoleh nama besar, kita memperoleh kekayaan dari pelayanan itu. Seringkali kita melakukan semuanya semata-mata karena ingin kita meminta dan meminta dan meminta lagi, gitu loh. Pernahkah kita berpikir bahwa apa yang Allah lakukan buat kita sudah terlalu banyak? Mari lakukan sesuatu untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Jangan cuma kita bisa menuntut dan meminta sesuatu, tetapi mari berikan sesuatu kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Nabal ini seorang yang sama sekali tidak tahu berterima kasih tentang apa yang sudah Daud lakukan, gitu ya. Dan berita yang disampaikan oleh istrinya Abigail menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan dia, dan akhirnya dikatakan jantungnya berhenti dalam dadanya dan dia membatu pada saat dia tahu bahwa Abigail sudah menyelesaikan semuanya dan bahwa Daud sedang menyarungkan pedang untuk menyerang dia, gitu ya. Dan ini pelajarannya baik buat kita semua. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita jangan hanya sekedar mengharapkan sesuatu yang untuk kepentingan kita. Allah tahu bagaimana memberkati kita, Allah tahu bagaimana menjaga kita, Allah tahu bagaimana memimpin kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan? Kadang-kadang pada saat kita melayani, yang tadi saya bilang, waktu kita melayani pun seringkali kita masih mengharapkan sesuatu Tuhan lakukan buat kita. Semuanya buat kita dan buat kita dan buat kita, gitu ya. Kita mengharapkan nama kita semakin dikenal, kita mengharapkan kekayaan kita semakin bertambah, kita mengharapkan gereja kita semakin besar, kita mengharapkan segala sesuatunya menjadi jauh lebih baik dan apapun juga, gitu ya. Padahal semua yang Tuhan lakukan sudah lebih dari cukup, saudara, gitu ya. Anda dan saya, dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya, gitu ya. Dan Allah sudah melakukan itu semua buat Anda dan saya. Dia sudah memberikan nyawanya, Dia sudah melakukan segala sesuatunya buat kita semua, gitu ya. Masihkah kita perlu menuntut sesuatu daripada Tuhan? Masihkah kita merasa bahwa Tuhan kurang memperhatikan kita? Masihkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam diri kita yang Tuhan belum selesaikan, gitu ya. Padahal semuanya dalam firman Tuhan katakan pada saat Dia di kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Semua yang sudah Tuhan lakukan sempurna dalam kehidupan kita. Dia berikan Roh Kudus untuk menyertai kita, Dia berikan damai sejahteranya, dan Dia berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ada kelegaan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita. Apalagi yang kurang, saudara, gitu ya. Bagian kita adalah mari kita berterima kasih kepada Tuhan, bagian kita mari kita bersyukur kepada Tuhan.
Jangan seperti Nabal yang tidak tahu berterima kasih, tetapi mari kita berterima kasih kepada Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari nama besar, bukan untuk ambisi kita untuk supaya kita lebih dikenal dan lain sebagainya, tetapi biar itu semata-mata karena kita bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang Tuhan lakukan. Keadaan Anda dan saya mungkin belum seperti yang kita harapkan, tapi percayalah bahwa Allah tahu memelihara kita. Bagian kita adalah belajar bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa semuanya Dia sudah lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia memelihara kita, Dia menjanjikan keselamatan, Dia menyediakan tempat di surga bersama-sama dengan Dia, dan Dia akan menjemput kita buat yang kedua kalinya. Semuanya Tuhan sudah lakukan buat kita. Bagian kita, mari bersyukur kepada Tuhan, mari berterima kasih dengan apa yang sudah Dia lakukan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut dengan segala sesuatu yang kita hadapi, gitu ya. Percayalah bahwa semuanya sudah Tuhan lakukan sempurna dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan ucapan syukur Anda dalam bentuk pelayanan kepada Tuhan. Ucapan syukur Anda dengan cara kita melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Mari dengan lidah Anda, dengan perkataan yang kita punya, dengan apa yang ada pada kita, lakukan sesuatu sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Ceritakan kepada orang-orang tentang apa yang Tuhan lakukan. Ceritakan kepada orang-orang tentang bagaimana Allah menolong kita. Ceritakan kepada Tuhan tentang bagaimana Dia menunjukkan kasih-Nya yang sempurna buat kita semua. Jelas, saudaraku? Ini ya. Jadi melalui video yang sederhana ini, saya ingin sama-sama kita melihat inilah pelajaran yang kita ambil dari satu pribadi yang namanya Nabal. Sebenarnya dia tidak kekurangan segala sesuatu, dia seorang yang kaya, gitu ya. Tetapi dia sama sekali tidak menghargai keberadaan Daud yang selama ini sudah menjaga gembala-gembalanya. Mari hargai apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dia sudah melakukannya dengan sempurna, dan bagian kita adalah mari lakukan sesuatu buat Tuhan. Dan saudaraku, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.